Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan di pagi ini kajian dengan membaca buku Prinsip Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah yang akan kita baca adalah prinsip Ahlussunnah dalam masalah kufur dan takfir, menilai orang lain keluar dari Islam. Ada dua kelompok yang salah dalam masalah ini. Pertama, kelompok Khawarij yang mereka terlalu mudah mengkafirkan orang lain, dan yang kedua, kelompok Murji'ah yang dia terlalu memberikan kelonggaran sehingga terkadang perbuatan yang jelas mengeluarkan orang dari Islam, namun dia sebut itu tidak mengeluarkan dari Islam. Kita akan baca terlebih dahulu. Bagi Anda yang punya buku, silahkan dibuka halaman 124. Tafadhal. Bismillah. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah kufur dan takfir, pengkafiran. 44. Ahlussunnah memiliki prinsip dan kaidah dalam masalah kufur dan takfir. Tidak mudah memvonis seseorang dengan kufur dan kekafiran. Prinsip dan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah kufur dan takfir, pengkafiran adalah sebagai berikut. 1. Pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislamannya itu tidak bisa lenyap darinya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 3. Tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan oleh nas sebagai kekufuran merupakan kekafiran yang besar, kufur akbar, yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena sesungguhnya kufur itu ada dua macam, kufur kecil, asghar, dan kufur besar, akbar. 4. Tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim kecuali setelah ada petunjuk yang jelas, terang dan mantap dari Al-Quran dan As-Sunnah atas kekufurannya. Tidak cukup hanya dengan subhat dan dhon saja. Ahlussunnah tidak menghukumi pelaku dosa besar tersebut dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari Islam, namun menghukuminya sebagai bentuk kefasikan dan kurangnya iman apabila bukan dosa syirik dan dia tidak menganggap halal perbuatan dosanya. Hal ini karena Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ya. Baik, kita mau belajar tentang bagaimana prinsip Ahlussunnah dalam menilai seseorang, kapan orang itu disebut sebagai kafir dan kapan tidak disebut sebagai kafir.
Pembahasan ini kepentingannya ada dua. Pertama adalah pendidikan ke dalam, edukasi ke dalam. Edukasi ke dalam arti mengajarkan kepada muslim yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah untuk mengenali bagaimana batasan yang benar terkait masalah takfir, terkait masalah mengkafirkan orang lain. Yang kedua adalah informasi keluar. Sebagian orang yang menuduh ahlus sunnah sebagai kelompok yang suka mengkafirkan, seharusnya dia tahu prinsip ahlus sunnah seperti ini. Dan sekarang Anda bisa menilai apakah ahlus sunnah itu kelompok yang suka mengkafirkan ataukah tidak. Karena ada sebagian orang seperti yang kita tahu ya, gampang menuduh, oh ini suka mengkafirkan, sehingga ingin menyudutkan kelompok lain yang bukan kelompoknya dengan cara dituduh suka mengkafirkan, sebagaimana yang ma'ruf ada di sekitar kita. Sekarang coba kita baca keterangan yang disebutkan dalam buku ini. Ahlus sunnah memiliki prinsip dan kaidah dalam masalah kufur dan takfir. Tidak mudah memvonis seseorang dengan kufur dan kekafiran. Ini prinsip yang utama. Lalu prinsip turunannya, penilaian kafir yang pertama ya, penilaian kafir itu hukum syar'i, sehingga kembalinya harus kepada dalil, kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita berbicara hukum ada yang berlaku untuk benda. Hukum yang berlaku untuk benda, kita mengenal ada benda halal, ada benda haram, ada benda syubhat. Yang kedua, hukum yang berlaku untuk perbuatan. Kita mengenal di situ ada perbuatan yang wajib, kemudian sunnah, lalu mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Ada 5 hukum. Kemudian ada hukum yang berlaku bagi orang, subjek, saya sebut orang gitu aja. Hukum yang berlaku bagi orang atau bagi manusia, di situ ada mukmin, ada kafir, ada munafik, ada fasik. Nah, ini semuanya adalah hukum syariat. Ini semuanya hukum syariat. Karena ini semuanya hukum syariat, maka rujukannya apa? Harus sumber syariat. Maka rujukan harus sumber syariat. Sehingga orang tidak boleh semaunya mengatakan ini halal, ini haram. Orang tidak boleh mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, atau ini haram. Sebagaimana pula orang tidak boleh mengatakan ini kafir, ini munafik, dan seterusnya. Karena hukum seperti ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak manusia. Baik. Selanjutnya, menilai itu harus punya landasan. Menilai harus ada landasan. Tanpa landasan, penilaian itu tidak diterima. Kalau saya mengatakan di dalam gelas ini haram, landasanmu apa? Saya sudah ngicipi tadi, kecut. Kalau kecut, khamr. Taunya dari mana kamu kalau kecut itu khamr? Yo, katanya kalau kecut itu khamr. Baru katanya ya. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Kenapa? Kamu belum bisa membuktikan
kalau ini betul-betul khamr. Apakah dia memabukkan? Tidak tahu, cuman rasanya kecut. Ya, belum tentu itu khamr. Ada banyak minuman kecut yang bukan khamr. Itu contoh menilai tanpa landasan. Jika menilai benda itu dilarang oleh syariat kecuali pakai landasan, apalagi menilai manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang masalah penilaian terhadap benda. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Janganlah kamu mengatakan sesuai dengan apa yang disifati oleh lisan kalian al-kadzib, dengan kedustaan. Sesuai dengan yang disifati lisan kalian yang isinya kedustaan. Lalu dia ngomong hadza halalun wa hadza haram, ini halal ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk membuat kedustaan atas nama Allah. Sudah, kalau sampai seperti itu berarti kamu menilai sesuatu tanpa landasan, ini halal ini haram sakarepe dhewe. Enggak boleh. Allah sebut praktek seperti ini dengan praktek kedustaan. Karena dia menilai hukum Allah tapi tidak punya landasan. Jika seperti ini panduan yang diberikan oleh syariat berkaitan dengan menilai barang, menilai benda, apa yang bisa Anda bayangkan ketika menilai orang? Apa yang bisa Anda bayangkan ketika menilai orang? Sudah? Selanjutnya, bedakan ya antara menilai perbuatan dengan menilai pelaku perbuatan. Berkaitan dengan perbuatan, ketika orang menilai perbuatan, maka tidak sama dengan dia menilai pelaku perbuatan. Sebagai contoh, membuka aurat itu kemungkaran atau tidak? Kemungkaran atau tidak? Kemungkaran. Apakah setiap orang yang membuka aurat dia berdosa? Ya. Apakah setiap orang yang buka aurat dia berdosa? Gimana, Pak? Situasional, kapan berdosa dan kapan tidak berdosa. Membuka aurat di tempat umum kemungkaran atau tidak? Kemungkaran. Apakah setiap orang yang buka aurat di tempat umum itu kemungkaran? Dia berdosa? Kenapa? Orang gila, anak kecil, cabayi. Baik. Maka kita sepakat di sini, menilai perbuatan dengan menilai pelaku perbuatan berbeda. Begitu ya? Sehingga ada perbuatan dan ada pelaku perbuatan. Ada orang yang melakukan perbuatan syirik. Misalnya, ada orang melakukan perbuatan syirik. Apakah pelakunya pasti musyrik? Ada orang melakukan perbuatan syirik. Apakah pelakunya pasti musyrik? Belum. Enggak tahu ya Pak kalau ini syirik Pak. Saya baru ngerti kalau ini syirik. Berarti dia punya uzur untuk bisa disebut sebagai musyrik. Maka yang bersangkutan dia melakukan perbuatan kesyirikan, tapi yang bersangkutan tidak musyrik. Begitu? Karena apa? Karena dia nggak tahu. Apa mungkin Pak orang nggak tahu? Kok bisa nggak mungkin? Semua orang punya peluang untuk tidak tahu. Sehingga misalnya, saya nggak tahu kalau seperti ini perbuatan kesyirikan. Iya Pak, ini kesyirikan Pak, nggak boleh kayak gini Pak. Nah terus, ya tinggalkan. Siap, saya tinggalkan. Nah, berarti pada waktu dia melakukan itu, dia betul-betul tidak tahu. Misalnya, perbuatan kufur. Apakah pelaku perbuatan kufur pasti kafir?
Pasti kafir atau tidak? Belum tentu. Kenapa? Ada banyak faktor yang mungkin dia melakukan itu sehingga karena faktor tersebut menyebabkan dia tidak dikafirkan. Kok bisa, Pak? Misalnya dipaksa. Ayo sujud sama berhala, kalau enggak tak tembak kamu. Enggak sujud, ya tak tembak. Kalau sujud, enggak tak tembak. Kalau dia sujud, apakah dia keluar dari Islam? Dia dalam posisi dipaksa. Dan perbuatan yang dipaksa tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ketika itu dilakukan, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejadian yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Allah taala berfirman, illa man ukriha. Di surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi ba'da imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sementara hatinya masih yakin dengan iman, walakin man syaraha bil kufri sadran, tapi siapa yang menerima kekufuran dengan lapang dada, fa alaihim ghadabun minallah, maka dia mendapatkan murka dari Allah. Sehingga dalam ayat ini menegaskan bahwa orang yang berbuat kufur setelah dia beriman, namun dalam posisi dia dipaksa, Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan tidak menghukumi dia sebagai orang kafir. Baik. Dari situlah kita bisa lihat antara perbuatan dengan pelaku perbuatan itu berbeda. Berikutnya, maksiat, dosa besar. Apakah setiap pelaku dosa besar otomatis langsung jadi orang fasik? Jawabannya, belum tentu. Bisa jadi karena faktor tadi, oh saya nggak tahu kalau ini dosa besar. Bapak, ini riba loh Pak, dosa besar Pak. Masa sih? Iya itu riba Pak, dosa besar. Wah saya baru tahu kalau ini riba. Saya baru besar. Baik, terima kasih ya, besok lagi saya tidak akan lakukan. Apakah dia otomatis jadi orang fasik? Tidak. Kenapa? Dia tidak tahu. Orang nuker duit misalnya, waktu lebaran 100.000 ditukar dengan 10.000, dapat berapa lembar? 9 lembar di pinggir-pinggir jalan. Apa itu? Riba fadl. Ketika ada kejadian seperti itu, yang itu merupakan riba fadl, terus dia melakukan perbuatan dosa besar, apakah pelakunya fasik? Tidak. Kenapa Pak? Banyak yang nggak ngerti, sehingga saat diberitahu ini tidak boleh, oh baru tahu saya, ada efek ya, nah, karena efek dia, nah saat dia baru tahu seperti itu, terus dia berubah. Berarti saat dia melakukannya memang dia betul-betul tidak tahu. Hukumnya gimana Pak? Ya perbuatan salah, tapi pelakunya kita belum bisa menilai apakah dia orang fasik atau bukan orang fasik, karena ada banyak faktor untuk penilaian orang. Ada banyak faktor untuk penilaian orang. Baik, sehingga menilai perbuatan dengan menilai pelaku perbuatan lebih rumit mana? Lebih pelaku. Ini lebih rumit. Karena lebih rumit, maka jangan menilai pelaku kalau Anda tidak punya data yang lengkap. Kalau Anda tidak punya data yang lengkap, ya kemudian menilai pelaku, yaitu keliru, itu salah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ahlussunnah memiliki prinsip, tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan oleh nas sebagai kekufuran merupakan kafir besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena kufur itu ada dua, ada kufur besar dan ada kufur kecil.
Kufur besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kufur kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pelakunya melakukan dosa yang sangat besar. Nah, coba kita lihat hadis ini. Ada sebuah hadis yang berbunyi, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka berarti dia telah kafir atau telah berbuat syirik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Saat Umar bersumpah dengan menyebut nama bapaknya, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa yang mau bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah atau jangan bersumpah. Karena bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu kesyirikan. Namun Umar tidak diperintahkan untuk mengulang syahadat. Dan itu menjadi dalil bahwa apa yang dilakukan oleh Umar tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Buktinya Umar tidak diperintahkan untuk mengulang syahadat. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Maka di poin yang ketiga ini penulis hendak menegaskan tidak semua perbuatan yang disebutkan dalam nas sebagai kekufuran itu masuk kategori kufur akbar. Kita tuliskan di sini. Tidak semua perbuatan yang disebutkan oleh dalil sebagai kekufuran. Tidak semua perbuatan yang disebutkan oleh dalil sebagai kekufuran statusnya kufur besar. Artinya tidak semua perbuatan itu jika dilakukan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Karena kufur ada berapa tadi? Kufur ada berapa? Ada 2. Ada kufur asghar, ada kufur akbar. Ada kufur asghar, ada kufur akbar. Kalau kufur asghar adalah kekufuran yang jika dilakukan tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi pelakunya melakukan dosa besar. Baik. Selanjutnya, tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim kecuali setelah ada petunjuk yang jelas dalam Al-Quran. Artinya tidak boleh hanya katanya-katanya. Anda harus punya bukti real bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang keluar dari Islam. Karena Ahlussunnah menilai bahwa menghukumi ini keluar dari Islam dan tidak, itu hukum syar'i. Dan hukum syar'i kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada sebagian yang memberikan keterangan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu suka mengkafirkan dan seterusnya. Coba kita lihat di sini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan di Ad-Durar As-Saniyah, la nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bidzambin. Kami tidak pernah mengkafirkan seorang pun min ahlil kiblah, yang mereka ahlul kiblat. Ahlul kiblat berarti siapa? Muslim.
Bidzambin disebabkan karena dosa yang mereka kerjakan. Wa innama nukaffiru lahum bima nassallahu wa rasuluhu wa ijma'. Namun yang kami kafirkan adalah perbuatan yang dinyatakan oleh Allah, Rasulnya dan ijma' sebagai perbuatan kekufuran. Barulah beliau akan menilai perbuatan ini kafir. Dan kalau pelakunya tidak punya uzur disebabkan karena tidak tahu, maka pelakunya juga dikasih nilai yang sama. Dia sudah tahu, saya ngerti, saya tahu. Tapi kenapa kau lakukan? Saya butuh. Maka dia dikasih hukum yang sama. Demikian salah satu bukti bahwasanya Syekh Muhammad itu bukan takfiri sebagaimana anggapan sebagian orang. Dan sekali lagi seperti ini banyak sekali tuduhan yang diberikan kepada beliau. Saya kira pahala beliau cukup banyak karena nanti akan nuntut setiap orang yang nuduh beliau rahimahullah. Sehingga siap-siap ya. Apakah beliau akan dibela oleh Allah ataukah Anda yang akan dibela oleh Allah? Maka waspadalah sebab darah ulama itu beracun. Baik. Selanjutnya, Ahlussunnah tidak menghukumi pelaku dosa besar tersebut dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, namun menghukuminya sebagai bentuk kefasikan dan kurangnya iman apabila bukan dosa syirik. Dia tidak menganggap halal perbuatan dosa itu. Jadi kalau perbuatannya selain dosa syirik, maka Ahlussunnah sepakat mereka tidak dikafirkan, kecuali kalau apa? Ada unsur menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Agak rumit ya? Rumit enggak? Tidak. Intinya gini aja ya. Belajar menilai perbuatan itu yang lebih mudah. Kalau menilai orang, jika kita tidak punya data yang lengkap, maka serahkan kepada yang lebih tahu. Ustaz, kalau si A itu kafir atau tidak? Wah, saya belum kenal ya. Apa alasannya? Baik, coba ditelusuri dulu Ustaz. Si A itu gimana kehidupannya? Oh, ternyata dia orang kafir, ya sudah, Yahudi. Dia Yahudi. Maka kita sebut apa? Kafir. Kenapa? Karena dia beragama Yahudi. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW. Sedikit catatan ya. Coba di surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa ayat 48. Biar nggak ngantuk, lihat ke depan. Masya Allah. Ini jam-jam kritis ya, mulai kesel olahraga, kesel masak, kesel nyapu, jam segini ngantuk. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man faqad iftara itsman 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ay yushraka bih, tidak akan mengampuni jika dia disekutukan. Wa yaghfiru, dan dia mengampuni ma duna dzalika, dosa. Nah, di situ kan ditulis selain itu. Kata selain dicoret, ganti di bawah itu. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Alhamdulillah. Kalau kita terjemahkan selain, nanti ada dosa selain syirik yang juga menyebabkan keluar dari Islam. Contohnya apa, Pak? Contoh dosa selain syirik yang menyebabkan keluar dari Islam. Ateis. Ateis itu musyrik atau tidak? Tidak. Dia tidak menyekutukan Allah. Dia enggak punya Tuhan siapapun. Ateis dengan orang musyrik, mana yang muslim? Dua-duanya tidak muslim. Maka dua-duanya adalah dosa yang tidak diterima oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala
jika ditinggal mati. Nah, yang dimaksud sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik adalah dosa yang dibiarkan belum pernah ditobati sampai mati. Jadi definisi dosa yang belum ditobati itu dosa yang pernah kita lakukan tapi kita diam saja. Tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa ada yang kurang, kita diam saja. Sehingga kita tidak mohon maaf, tidak mohon ampun kepada Allah. Dosa seperti itu adalah dosa yang belum ditobati. Jadi mungkin dulu kita punya banyak dosa yang belum ditobati. Maka coba diingat-ingat ya. Dari mulai balik dulu apa saja dosanya. Oh iya Pak, saya dulu pernah judi. Judi apa? Kelereng. Menang, takdol. Terus dapat duit. Main lagi, menang lagi, saya jual lagi kelerengnya, dapat duit. Ada kayak gitu Pak? Jenengan ngalami gak Pak? Hah? Ngalami. Dulu menang atau kalah? Karet. Ada? Ada. Terus kalau menang diapain? Dijual. Bahkan ada yang taruhan. Bentik, tahu bentik Pak? Nah, dia dolanan bentik. Yang kalah bayar, nraktir makan. Itu kan masih anak-anak Pak, belum balik. Alhamdulillah, kalau pelakunya belum balik, mudah-mudahan tidak dicatat sebagai maksiat. Nah, bagaimana kalau pelakunya sudah balik? SMA sudah balik, terus melakukan pelanggaran. Apa saja itu Pak? Masya Allah, pelanggaran SMA apa Pak? Hah? Banyak ya? Namanya anak SMA. Sehingga kadang nakal itu nekat. Nakalnya karo nekat. Terus dia berbuat dosa dan maksiat. Sampai tua dia nggak pernah menyesali masa silam dia yang seperti itu. Maka berarti dosa itu belum ditobati. Bisa jadi dibawa mati. Sehingga dosa yang dibawa mati itu bukan dosa yang dikerjakan saat mati, tapi dosa yang pernah dikerjakan dulu, terus sampai dia mati dia belum tobat. Orang musyrik dia berbuat syirik misalnya setahun sekali. Orang ini berbuat syirik setahun sekali. Pas hari ini dia berbuat syirik. Udah, setelah itu dia nggak kerja, dia nggak beraktivitas ibadah apapun, dia cuma aktivitas dunia. Sampai datang tahun itu yang sama, terus dia berbuat syirik lagi. Terus seperti itu. Jadi misalnya syiriknya dilakukan tanggal 1 Januari. Rutinitas syirik dia itu syirik tahunan. Setiap tanggal 1 Januari berbuat syirik. Baik. Andai kan dia meninggal di bulan Juli, jadi hanya 1 Januari saja. Selain itu dia tidak beraktivitas agama, dia cuma aktivitas dunia. Kalau dia berbuat syirik di tanggal 1 Januari, lalu bulan Juli dia meninggal dunia, apakah dia meninggal dalam kondisi syirik? Apakah dia meninggal dalam kondisi sebagai orang musyrik? Hah? Gimana? Apa? Belum ditobati. Kalau itu belum ditobati, maka dosa syirik itu dibawa mati. Disitulah kita pentingnya mengenal kesalahan dan keburukan yang ada dalam pembahasan yang disinggung oleh para ulama, agar nanti kita menyadari dosa-dosaku sing dhisik iki kaya apa. Oh, aku pernah ngelakoni ini, aku pernah ngelakoni ini, dan seterusnya. Kalau sampai mati belum tobat, maka dosa itu dibawa mati. Baik, selanjutnya. Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras tentang tidak bolehnya seseorang menuduh orang lain dengan kafir atau musuh Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yarmi rajulun rajula bil fusuq wala yarmihi bil kufr illar taddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, melainkan tuduhannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri
jika orang yang dituduh tidak seperti yang ia tuduhkan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'a rajulan bil kufr aw qala aduwwallah wa laisa kadzalik illa hara alaihi." Barang siapa menuduh seseorang dengan kekafiran atau mengatakan, "Wahai musuh Allah," sedangkan orang tersebut tidaklah demikian, maka tuduhan tersebut kembali kepada dirinya sendiri. Baik, coba kita lihat di sini ya. Hadis ini cukup sering dibawakan oleh sebagian orang. Tapi begini Pak, Anda perhatikan ya. Senjata yang bagus, kalau yang bawa nggak ngerti, kira-kira gimana? Akan berbahaya atau jadi tidak fungsi. Misalnya ini ada sebuah senjata ini bagus, silakan kamu pegang. Nanti kalau ada musuh, kau pakai senjata ini. Tapi karena dia nggak bisa memakai, nggak ngerti gimana cara makainya, akhirnya bisa jadi membahayakan dirinya sendiri. Misalnya, ini granat ya, nanti kamu bisa gunakan kalau kamu ada musuh. Dibawa, ditarik, dikantongi. Habis ditarik, dikantongi. Tak simpen. Kenapa? Engkau ada musuh, sudah siap, tinggal lempar. Nah terus sudah saya tarik. Berapa? 3 menit yang lalu. Nah ketika dia salah seperti itu akan berbahaya. Paham ya? Baik. Orang membawa dalil. Tapi karena dia nggak ngerti, maka dia gunakan dalil itu untuk menyerang orang lain. Karena dia nggak ngerti. Akhirnya justru dalil itu membahayakan dirinya dan orang lain. Misalnya Khawarij. Khawarij itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Saat Ali bin Abi Thalib ceramah, Khawarij itu teriak-teriak, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan maka dia kafir. Teriak-teriak kayak gitu Khawarij. Saat Ali bin Abi Thalib ceramah. Lalu beliau mengatakan, "Kalimatu haqqin urida biha batil." Kalimatnya benar, tapi dia gunakan dengan maksud dan tujuan kebatilan. Kalimatnya benar tapi dia gunakan dengan maksud dan tujuan kebatilan. Masya Allah. Dia menggunakan senjata dalil, tapi karena nggak ngerti, akhirnya pemahamannya ngawur dan itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Contohnya hadis ini. Misalnya begini. Kamu itu salah, perbuatan itu tidak boleh, tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kamu kok suka mengkafirkan orang lain? Disalahkan malah bilangnya apa? Suka mengkafirkan orang lain. Siapa yang menuduh orang lain kafir maka akan kembali ke dia. Oh berarti kamu kafir. Jadinya gimana Pak? Dia menggunakan dalil tapi tidak pada tempatnya. Dia menggunakan dalil tapi tidak pada tempatnya. Akhirnya malah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kita kasih ilustrasi saja biar tidak rumit untuk memahaminya. Begini ya. Ini. A dan B. Mengkritik itu sama dengan apa? Sama dengan menyerang. Mengkritik itu kan sama dengan menyerang. A mengkritik B, itu berarti orang menganggapnya A sedang menyerang B. Saat B menerima serangan, maka dia dalam posisi tidak aman. Ketika dia dalam posisi tidak aman,
dia harus memasang pengaman. Maka dipasanglah pengaman di sini. Dia masang pengaman. Pengaman ini apa? Alasan untuk mempertahankan diri agar kritikan itu tidak kena dirinya. Ini enggak benar ini, perbuatan kayak gini salah. Nah, kamu jangan nyalahkan orang lain. Perbuatan saya ini sudah benar. Nah, itu namanya apa? Dia menggunakan tameng pengaman agar dia tidak disalahkan oleh orang lain. Paham? Baik. Ini kan teori komunikasi ya. Setiap kita mengkritik orang lain, maka pada posisi saat kita dikritik, kita itu sedang diserang. Saat kita diserang dan kita tidak punya alat pengaman, maka kita kena. Tinggal berikutnya mau berubah atau tidak. Mau berubah atau tidak. Seringkali ketika orang itu dikritik, dia masang alasan untuk mempertahankan diri, biar kritikan itu tidak kena dirinya. Paham ya? Tapi tidak semua alasan ini bisa diterima. Tidak semua alasan ini bisa diterima. Sehingga begini. Ini saya sebut tameng perlindungan. B akan berlindung ketika dia dikritik oleh A. Maka perlindungan B itu adalah alasan B. Misalnya, Bapak datang ke rumah, lihat anaknya tidak ngerjain PR. Loh, kok kamu gak ngerjain PR? Tidak bisa. PR-nya apa sih? Bahasa Indonesia. Suruh ngerjakan soal ini. Nah, suruhnya apa? Suruh baca ini, setelah itu kerjakan ini. Kenapa gak kamu baca? Gak bisa. Alasan dia gak bisa itu apa? Hanya alasan. Tujuannya apa? Biar serangan dari orang tuanya tidak kena dia. Orang beralasan itu tujuannya adalah untuk membentengi dirinya ketika dia diserang oleh orang lain. Kalau dia bilang, oh iya saya salah, baik sekarang saya kerjakan, berarti dia menerima. Tapi ketika dia membentengi dirinya, dia memasang alasan agar kritikan itu mental. Baik. Pelindungan B itu adalah alasan B. Nah, alasan di sini ada 3 kemungkinan. Alasan pertama, alasan yang bisa diterima. Alasan yang bisa diterima. Kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Loh, saya punya dalil, dalilnya kayak gini. Oh, ini ya, baik. Berarti alasannya bisa diterima. Yang kedua, alasan yang tidak bisa diterima. Alasan yang tidak bisa diterima. Alasan yang tidak bisa diterima, dia beralasan tapi nggak nyambung. Nah, biasanya alasan yang tidak bisa diterima ini karena salah paham atau dia ingin mempertahankan dirinya dalam kesalahan. Misalnya, kenapa kamu lakukan ini? Loh, kan dari dulu seperti ini, ajaran nenek moyang ya seperti ini. Nah, dia beralasan dengan apa? Ajaran nenek moyang. Diterima atau tidak? Tidak. Tapi dia beralasan. Yang ketiga, gak ngubris. Dia tahu dia salah dan saat disalahkan melengos, dia gak ngubris. Maka dia gak punya alasan tapi berpaling. Nah, inilah yang disebut berpaling, gak ngubris. Karena dia sudah gak punya alasan untuk membela diri ketika dia disalahkan. Maka satu-satunya cara adalah berpaling. Berpaling itu dia nggak punya alasan, tapi dia nggak mau nerima. Itu namanya berpaling. Ngerti salah, ya saya ngerti salah, tapi aku orang gubris. Baik, yang parah yang mana Pak? 2 atau 3? Hah? Dua-duanya parah. Mana yang lebih parah? Nomor 3 lebih parah.
orang musyrik itu masih punya alasan ketika dia berbuat maksiat. Sehingga saat diingatkan orang musyrik, kenapa kalian makan bangkai? Nah, orang musyrik beralasan, sembelihan Allah kok dilarang. Sembelihan kalian halalkan, kenapa sembelihan Allah dilarang? Paham ini? Dia beralasan enggak? Beralasan. Alasannya apa? Alasan yang tidak bisa diterima. Saat mereka makan bangkai, mereka melakukan pelanggaran enggak? Pelanggaran. Dilarang dalam Islam, enggak boleh makan bangkai. Apa jawab mereka? Bangkai itu sembelihan Allah. Oh, sembelihan kalian mau makan, kenapa sembelihan Allah kalian tidak mau makan? Alasan ini bisa diterima enggak? Tidak. Ini alasan yang tidak bisa diterima. Sudah? Contoh yang lain. Kenapa kalian berbuat syirik? Loh, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Leluhur kami seperti itu. Dia beralasan dengan apa? Leluhur. Saat dia beralasan dengan leluhur, dia jadikan alasan itu untuk membenarkan perbuatannya. Padahal salah atau benar ini? Salah. Karena leluhurnya adalah orang yang tidak berilmu. Leluhur kamu sama-sama bodohnya. Kenapa kok ngikuti orang bodoh? Nah. Contoh yang lain. Dulu waktu khamar diharamkan, ada sebagian di antara kaum musyrikin yang berjanji mau masuk Islam, tapi dengan syarat dibolehkan minum khamar. Alasan dia, ini sudah menjadi kebiasaan kami sejak kecil mendarah daging seperti itu. Jadi orang Arab, bangsa Arab, minum khamar itu seperti orang sekarang ngerokok. Dari mulai SD ana sing wis ngombe khamar, SMP, SMA sampai dia dewasa minum khamar. Sehingga saat khamar itu diharamkan, ada sebagian orang yang nawar, aku mau untuk jadi muslim, tapi syaratnya aku boleh minum khamar. Loh, kenapa kok kamu pengen minum khamar? Karena itu sudah menjadi minuman saya sejak kecil, sudah mendarah daging dengan hidup saya. Jadinya gimana? Dia beralasan dengan apa? Dengan alasan yang tidak bisa diterima. Paham ini? Baik. Enggak gubris lebih menyakitkan. Itu seperti dakwah Nabi SAW ketika ke orang-orang Taif. Ora digubris malah dilempari batu, diusir. Nah, disitulah yang kita maksud tadi. Orang akan menggunakan alasan sebagai pelindungan bagi dia saat dia disalahkan. Sekarang kasus ya. Si A, B. Si A menyalahkan B. Wahai B, perbuatan kamu seperti ini enggak boleh. Loh, kenapa? Masa berdoa, baca Quran, kemudian apalagi nginep ning kuburan. Dia misalnya iktikaf di kuburan. A menyalahkan B karena B iktikaf di kuburan. Jadi iktikafnya bukan di masjid tapi di kuburan. Maka A menyalahkan B. Dia menyalahkan B. Nah, B enggak diam saja. Dia masang apa? Perlindungan. Lalu dia ngomong kepada A, siapa yang mengkafirkan saudaranya maka dia kafir. Waduh. Siapa yang mengkafirkan saudaranya maka dia kafir. Apakah A mengkafirkan B? Apakah A mengkafirkan B? Tidak. Yang dilakukan adalah apa? Menyalahkan perbuatan B. Tapi B enggak terima. Saat B beralasan, Nabi SAW bersabda, siapa yang mengkafirkan saudaranya sama muslim maka akan kembali kepadanya. Pernah dengar kayak gitu, Pak? Sering. Jadi saat dia diingatkan tidak boleh, dia bilang ini suka mengkafirkan orang lain, dan siapa yang mengkafirkan orang lain akan kembali kepadanya. Nyambung enggak itu? Di situ ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah dia menuduh A mengkafirkan, padahal A tidak mengkafirkan. A menyalahkan perbuatan orang ini. A tidak mengatakan, hei kamu orang kafir, tinggalkan perbuatan lain. A tidak ngomong kayak gitu.
Tapi yang disampaikan apa? Perbuatanmu salah. Masa itikaf ning kuburan? Itikafnya ning masjid. Tapi B bertahan dengan cara tadi, mengkafirkan sesama muslim itu akan kembali kepadanya. Maka kamu yang kafir. Loh, malah mengkafirkan A. Sudah? Nah, disitulah dia beralasan dengan alasan yang tidak bisa diterima. Baik, selanjutnya fokus kepada hadis. Mengkafirkan orang lain. Kalau di teks buku kalimatnya kan, coba ditayangin Mas, halaman 126. Nah, baik, di halaman 126 gimana kalimatnya? Belum? Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Siapa yang memanggil seseorang dengan kekafiran, wahai orang kafir, atau dia memanggil orang lain dengan mengatakan aduwallah, wahai musuh Allah. Anda lihat, maka tuduhan tersebut kembali kepada dirinya sendiri. Mengkafirkan orang lain, tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tuduhan itu kembali kepada dirinya. Begini ya, kurang lebih teks hadisnya. Siapa yang mengkafirkan orang muslim, saya tulis di sini bukan orang lain, orang muslim, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Apa sih yang dimaksud tuduhan itu kembali kepada dirinya? Ada dua makna. Makna yang pertama, siapa yang mengatakan orang muslim, hai orang kafir, berarti dia orang kafir. Karena tidak ada yang mengatakan muslim itu sebagai orang kafir kecuali orang kafir. Entah Yahudi, entah Nasrani, entah agamanya A atau agamanya B. Paham maksud hadis? Siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka tuduhan itu kembali kepadanya. Mana yang pertama adalah berarti yang menuduh asal agamanya non muslim. Berarti yang menuduh asal agamanya non muslim. Karena hanya non-muslim yang mengatakan muslim itu kafir. Sampai di sini paham insyaallah? Bisa dipahami Pak? Siapa yang mengkafirkan orang muslim, maka dia tuduhan itu kembali kepadanya. Maksudnya adalah yang menuduh itu non-muslim. Karena yang menuduh non-muslim, karena yang menuduh muslim sebagai orang kafir itu hanya non-muslim. Kalau dia muslim enggak bakalan dia menyebut orang muslim sebagai kafir. Oh, memang dia non-muslim. Kamu tadi dibilangin apa? Dia nyebut saya kafir. Oh, pantas agama dia Yahudi. Oh, ya sudah. Karena dia Yahudi, makanya dia memanggil saya sebagai orang kafir. Padahal saya tidak kafir, saya muslim. Paham insyaallah? Baik. Yang kedua, siapa yang mengkafirkan orang muslim, maka tuduhan itu kembali kepadanya. Yang dimaksud tuduhan itu kembali, maksudnya adalah dosanya kembali kepada yang menuduh. Nah, begini maksudnya. Jadi kalau ada orang menuduh orang lain kafir, maka dosanya balik kepada yang menuduh. Bisa dipahami ya? Ini hadis sahih dan hadis ini penting. Tapi ketika kepegang orang yang enggak benar, jadinya dimanfaatkan untuk nyerang orang lain dengan cara yang salah. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Dzar.
Selanjutnya nomor 5. Nomor 5. Terkadang ada keterangan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mendefinisikan bahwa suatu ucapan, perbuatan atau keyakinan merupakan kekufuran atau bisa disebut kufur. Namun, tidak boleh seseorang dihukumi kafir kecuali setelah ditegakkan hujah atasnya dengan kepastian syarat-syaratnya, yakni mengetahui, dilakukan dengan sengaja, dan bebas dari paksaan, serta tidak ada penghalang-penghalang. Baik. Ini seperti tadi ya, menilai perbuatan dengan menilai pelaku itu beda. Wah, ini pelajaran serius ya. Harus nggak boleh ngantuk ini. Menilai perbuatan dengan menilai pelaku sama atau beda? Beda. Kalau ada orang melakukan perbuatan tertentu, kita tidak boleh secara otomatis, oh berarti dia syirik, atau dia musyrik, atau dia kafir, tidak boleh. Nah, karena untuk bisa memvonis itu ada syaratnya. Nah, di bawah itu di footnote disebutkan syarat-syarat bisa dihukumi kafir. 1, mengetahui dengan jelas. Coba tampilin footnote. 1, mengetahui dengan jelas. 2, dilakukan dengan sengaja. 3, tidak ada paksaan. Kemudian intifaul mawani, artinya tidak ada penghalang yang menjadikan seseorang dihukumi kafir. Itu adalah kebalikan di atas. Penghalangnya tidak mengetahui. Kalau dia nggak tahu, saya nggak tahu ya kalau ini kafir, maka dia tidak bisa dikafirkan. Yang kedua, tidak sengaja. Ada orang tidak sengaja melakukan perbuatan kekufuran, maka dia tidak dihukumi kafir. Misalnya nggak sengaja nginjek Quran, nggak sengaja duduk di atas Al-Quran, ada kardus di belakang, isinya mushaf, terus Anda injek, jinjit lagi untuk ngambil barang di atasnya, dijadikan apa? Pijakan. Habis itu barangnya sudah diambil, Anda duduk di atasnya, mangku anak ngompol, wes ditumpuk-tumpuk sekalian. Terus gimana itu Pak? Ternyata ini Al-Quran, saya baru tahu karena ini Quran. Kafir nggak orang ini? Tidak. Tapi kalau sengaja, sudah tahu itu Quran, ditumpuk terus diinjek, apakah dia kafir? Dia melakukan perbuatan kekufuran. Kalau dia tahu itu Quran dan dia sadar perbuatannya ini adalah perbuatan yang salah. Yang ketiga apa tadi? Karena dipaksa. Kalau dipaksa, maka tidak sampai keluar dari Islam. Dan tadi sudah kita sebutkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu di antara sahabat yang dipaksa lalu dia ngikutin adalah Ammar bin Yasir. Kita lanjutkan. Dan yang berhak menentukan seseorang telah kafir atau tidak adalah para ulama yang dalam ilmunya dan para ulama robbani dengan ketentuan syariat yang telah disepakati. Intinya yang tahu ilmu ya. Walaupun tidak harus ulama, tapi tahu, saya tahu ini perbuatan kekufuran. Dia nendang Quran, dia nginjak Quran, dia bakar Quran, habis itu dikencingi misalnya. Itu apakah harus telepon ulama, Syekh kalau ada kayak gini fatwanya gimana? Enggak perlu ya. Jadi keterangan yang terakhir ini tidak berlaku mutlak. Ada salah satu mahasiswa Indonesia, alumni UIM, kemudian dapat penjelasan Syekh seperti ini. Yang berhak menilai kafir itu seorang ulama. Dan zaman itu belum ada WA, adanya telepon duduk, belum ada telepon seperti sekarang. Terus mahasiswa Indonesia ini tanya, wahai Syekh, kalau kami pulang ke Indonesia, terus kami melihat ada pelaku perbuatan kekufuran dengan nyata, apakah kami harus telepon Anda dulu untuk bercerita dalam rangka memvonis orang ini? Terus gimana? Syekhnya nggak jawab. Ya kalau memang sudah jelas-jelas ya tidak
Tidak harus. Seperti tadi ya, ada mushaf Quran, dia sobek, dia hina, dia banting, bahkan dia kencingi. Ya. Setelah itu kita melihat kejadian itu. Oh, telepon dulu syekhmu. Betul enggak? Ini kekufuran. Tidak harus demikian. Kalau kita tahu ini jelas perbuatan kekufuran, maka tidak harus nunggu fatwa. Bisa dipahami ya? Tapi kalau enggak tahu, saya kurang tahu ya, belum punya data lengkap, ya jangan gegabah dalam memvonis. Yang kelima, yang keenam. Yang keenam, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang yang dipaksa kafir dalam keadaan diancam selama hatinya tetap dalam keadaan beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun adzim." Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 106. Alhamdulillah. Insya Allah sudah cukup jelas ya. Dan tadi kita sudah membahas poin-poin itu. Namun intinya begini, kita belajar di sini setidaknya sudah mengenal. Seperti inilah prinsip Ahlussunnah. Mereka adalah orang yang paling tidak gampangan dalam memvonis. Meskipun bukan berarti anti vonis. Kalau emang sudah cetok-cetok itu pelanggaran, perbuatan kekufuran, ya kita katakan itu perbuatan kekufuran. Hanya saja untuk bisa menyebut itu ada persyaratan-persyaratan yang tadi harus dipenuhi. Dia tahu, dia sengaja, dan tidak dipaksa. Dengan demikian kita berada di pertengahan antara kelompok Khawarij yang terlalu berlebihan dalam mengkafirkan orang dan kelompok Murji'ah yang terlalu permisif sehingga semua serba boleh dan tidak mempengaruhi kesehatan iman seseorang. Wallahu alam. Mudah-mudahan Anda tidak keberatan dalam menerimanya dan Anda bisa paham. Pembahasan berikutnya kalau sesuai dengan urutan buku adalah pembahasan tentang kemunafikan, definisi dan jenisnya. Kapan ini? Wallahu alam. Nanti nunggu pengumuman dari panitia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan dari bapak-bapak? Monggo silakan. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Allah ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apabila mungkin di masa lalu dakwah sunnah belum begitu marak, jadi seperti orang tua kita, kakek nenek kita dakwah seperti itu, dan itu apakah bisa menjadi salah satu yang tadi bahwa mereka masih ada penghalang untuk divonis sebagai melakukan perbuatan kesyirikan seperti itu. Mereka meskipun, ada penghalang ya. Iya. Meskipun sampai dibawa mati belum sempat bertobat. Yang kedua Ustadz, pertanyaan yang kedua mengenai vonis kafir. Itu sebenarnya apakah yang menempelkan label kafir pada orang yang berbuat kekafiran atau memang memenuhi syarat-syarat kafir tadi itu ulil amri atau hanya sekadar ulama atau bagaimana? Terutama untuk di negara kita ini. Mungkin kalau di negara Islam seperti di Saudi berbeda juga. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Nah. Yang pertama berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh para leluhur kita. Dulu simbah-simbah kita Pak seneng klenik. Ada yang punya cekelan, tahu cekelan ya? Tahu cekelan Mas? Apa itu? Jimat.
ana sing di cekelan keris, ana sing di cekelan ake, sabuk dan seterusnya. Dan banyak orang dulu yang modelnya kayak gitu. Punya cekelan, punya jimat. Selanjutnya, kalau ada orang seperti itu sampai meninggal dunia yang bersangkutan belum bertaubat, apakah mereka masih punya peluang untuk disebut sebagai muslim? Ya, kembali kepada tahu nggak mereka kalau itu sebenarnya adalah perbuatan kesyirikan. Ada yang tahu, ada yang tidak. Mungkin ada yang tahu, iya Pak, sebenarnya dia tahu, tapi dia tetap nekat karena pengaruh koncone do ngono mosok aku ora, terus ikut-ikutan temennya. Dan Allah Maha tahu apakah orang itu tahu atau tidak. Allah Maha tahu. Si A berbuat salah dan dia beralasan saya nggak tahu. Allah tahu nggak kalau dia tahu? Aslinya dia tahu, tapi mulutnya bilang nggak tahu. Maka Allah tahu hatinya, apakah dia ini tahu atau tidak. Nah, yang bagian ini kita tidak bisa mereka-reka karena mereka sudah meninggal dunia. Kemudian kita juga nggak tahu apakah mereka dulu pernah dengar nggak tentang masalah klenik itu adalah kesyirikan. Karena itu al-hukmu 'alal ghalib, hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan adalah dominan statusnya. Pak, kalau dilihat dari statusnya ini dominan muslim. Simbah saya tidak ke tempat agama yang lain, beliau ke masjid, beliau ini, dominannya muslim. Maka silahkan banyak didoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan beliau yang dulu tidak tahu sampai di bawah. Yang kedua, berkaitan dengan wewenang memvonis. Itu wewenang siapa? Bedakan antara menilai dengan menjatuhkan hukuman. Kalau menilai, wewenang orang yang tahu. Misalnya, Bapak bertamu ke rumah si A. Ternyata si A ini dukun. Udah, orang lain tidak tahu. Penampilan si A biasa saja, tapi sebenarnya dia itu dukun, tukang santet. Terus, izin mau ke toilet boleh nggak? Oh nggih, monggo silahkan. Bapak ke toilet, masuk ke bagian yang paling dalam dari rumahnya. Bapak lihat aneka klenik di dalamnya. Kok ada kepala kerbau dibakar, ya? Ada kepala kambing, ada kepala ini. Nah, terus Bapak kesimpulan, wah ini jangan-jangan orangnya mau sajen. 1 jam berikutnya dihidangkanlah tongseng kepala kerbau. Berarti salah menilai ya. Nah, saat Bapak masuk ke dalam, melihat di toiletnya, pijakan toiletnya ada Quran. Di tempat ini ada tulisan Al-Quran. Ada tulisan berwarna merah. Kayaknya ini darah ini. Dipakai untuk nulis teks Al-Quran pakai darah. Salah satu di antara media sihir kan nulis Quran pakai darah haid. Darah haid itu dipakai. Jadi dia mengambil pembalut yang sudah berisi darah, diperas, dikeringkan sehingga jadi darah kental, itu dipakai untuk nulis Quran. Ya bisa jadi sihir. Dibantu oleh setan. Dibantu oleh setan. Bapak lihat kejadian itu. Saat lihat gimana? Kita meyakini ini perbuatan kekufuran, kesyirikan. Dia melakukan praktek sihir dengan cara seperti ini. Maka Bapak bisa menilai yang bersangkutan keluar dari Islam. Walaupun Bapak tidak lapor. Kalau lapor ke polisi gimana Pak? Ya belum tentu ada tindakan. Apalagi di negara kita, pemerintah tidak memberikan vonis apapun, tapi pemerintah akan memberikan hukuman jika meresahkan masyarakat. Kalau selama tidak sampai pada tingkatan meresahkan masyarakat, ya tidak ada
Jibril sama-sama Jibril ya Eden dagelannya di penjara gitu. Menjawab dari kesyirikan, apakah bertobat dari perbuatan dosa syaratkan harus sholat taubat. Inti taubat adalah menyesal terhadap perbuatan yang penyesalan, itulah inti dari taubat. Maka inti taubat apa? Nyesal. Selagi Anda menyesal ulangi perbuatan itu serta didakwai tauhid, terus dia menerima, iya ini yang benar nih. Nah terus gimana? Ya saya jika kita diberikan suatu sobin dosa-dosanya. Oleh karena itu Anda sakit menghadapi tantangan hidup, dia sadar musibah ini masih banyak Ustaz. Diberi waktu Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan itu tobat ini kalau kita berpikir Allah mengampuni atau syarat Allah akan apa yang dia tidak pernah memintanya. Oksigen. Kesehatan untuk jantung. Sama. Nah, ampunan. Walaupun bisa jadi Allah ngasih mengendalikan perbuatan Allah. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Dah yuk. Kalau ada ayam Jadinya yang harus mempunyai kandang sendiri, karena aturan itu tidak Semua setuju seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke wilayah Anda. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. La haula wala quwata illa Ganggu wa zidna kita tanam, ngerusak ini. illa batilan. Karena itu, ketika Pertama kita orang yang sedang sengketa, pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Bali membahas terjadi ini ya. dua di sini disebutkan Ketika mereka ikhtiarin kebun orang itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin ada dua jenis perpindahan ilmu, masing-masing kami berikan
hikmah dan ilmu. Jadi keputusan Daud sama Sulaiman beda. Sehingga beralih dari pemegang saham ini atau rekan, ada kontribusi kehendak, keinginan dari pemilik awal. Otomatis. Dan Allah sebut Kepada milik ahli waris, itu dia sebenarnya nggak ada faktor ataupun pengaruh. surat Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Hukum kampung Dan berpindahnya dari A ke si C itu ikhtiyariyah. Dan ada bentuknya apa? Bentuknya hibah. Bentuknya hibah. Berarti baik, demikian yang bisa kita bahas. petakan. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Dari satu pihak kepada pihak lain, pindah. Sebentar. Kepemilikan. Itu ada dua tadi. Karena pengaruh kehendak, dikehendaki gitu ya. Dikehendaki. Yang itu tadi ada faktor keinginan dari pemilik awal. Yang kedua adalah tanpa dikehendaki atau tidak dikehendaki. Atau ini dengan bahasa lain juga bisa kita bilang sifatnya otomatis, tanpa akad. Yang dengan kehendak itu biasanya ada akad, ikhtiar, dengan sadar, sukarela. Nah, yang dikehendaki ini, yang sifatnya ikhtiari ini, atau bisa diusahakan itu, dia ada yang sifatnya gratis, ada yang sifatnya berbayar. Kalau berpindahnya, ini layar kepotong nggak ya? Coba ditampilkan itu di TV-nya. Kepotong ya? Iya. Coba dikecilin. Nah, ini yang dikehendaki itu terbagi dua. Jadi ada yang dia berbayar, ada yang dia gratis. Untuk yang berbayar ini sepakat dia. Sepakat, ada khiyar di situ. Sedangkan yang gratis, nah ini kemudian nanti khilaf. Ada perbedaan, diskusi di situ. Intinya kita punya peta nih. Satu kepemilikan bisa berpindah, apakah itu melalui akad atau tidak pakai akad secara otomatis. Nah, nanti yang pakai akad atau yang ada kehendak dari pemilik itu terbagi dua. Apakah dia lepas itu dengan berbayar atau dia lepas dengan gratis. Nah, kembali ke sini. Di sini dikatakan idzan taqala bi ghairi iwadin. Kalau berpindah dari pemilik awal dari si A kepada si B dan itu bi ghairi iwad. Sebenarnya sih sukarela, cuman gratisan. Kal hibah, seperti apa contoh akadnya? Seperti hibah. Jadi misalnya tadi si A menghibahkan kepemilikan dia yang sekian persen dari kongsi ini kepada si C. Dan dia ngasih itu gratisan kepada si C. Dia dengan sukarela, itu ikhtiari. Contoh akadnya adalah hibah. Nah, di situ tadi ulama berbeda pendapat. Kalau versinya penulis al-mu'allif itu hasbal mafhum, dari pemahaman yang beliau tuangkan, yang kita pahami dari apa yang beliau sampaikan, annahu la syuf'ah, tidak ada yang namanya hak syuf'ah di situ. Karena dari A pindah ke si B, dia gratis. Artinya dari A ke si C gratis, C nggak perlu bayar tadi kan. Misalu zalik, syarikani fi ardin wahaba ahaduhuma nasibahu li syakhsin salisin. Sebagai ilustrasi, di sini diberikan contoh syarikan. Ada dua orang, mereka kongsi dalam kepemilikan tanah fi ardin,
Berarti ada tanah, tanah ini milik siapa? Milik A dan milik B. Biar gampang, A punya 50%, B punya 50%. Wahaba ahaduhuma, si A ataupun salah satu dari mereka itu menghibahkan porsi kepemilikannya kepada pihak lain, syakhsin salisin. Kita bilang aja itu si C. Fahal li syarikihi an ya'khudha bisyuf'ah. Pertanyaannya, si B punya hak enggak dia buat klaim, buat ambil porsi saham si A dari si C melalui jalur syuf'ah? Kalau versi pendapat dari penulis, ini dia tidak berhak. Apa alasan penulis dari Zadul Mustaqni? Li'annahu intaqala bighairi iwadin. Kata kuncinya ini. Kata penulis, kan dari si A pindah ke si C itu gratisan. A nggak minta bayaran dari si C. Berarti kalau gitu B nggak berhak dong nagih ke si C untuk tarik itu jadi milik si B. Nah, cuman kata Syekh Utsaimin, memang gratis benar, tapi dia itu tetap aja kita bilang berpindahnya secara ikhtiari. Ada faktor kehendak, ada faktor keinginan dari si A. Sehingga benang merahnya, ini ya, di diskusi tadi, benang merahnya itu bukan masalah ini berbayar atau tidak berbayar. Benang merahnya kata Syekh Utsaimin justru dia itu ikhtiari atau bukan. Ada faktor kehendak enggak dari si pemilik, dari si A? Kalau ada, ya sudah. Berarti hak ikhtiar pun bisa muncul di situ. Nah, sedangkan penulis tadi beliau itu menyorotinya gitu ya. Yang variabel pengaruhnya itu apakah berbayar atau gratis. Di sini di level bawah. Kalau kata Syekh Utsaimin enggak. Dia kita diskusinya itu bukan kayak ini bayar apa gratis gitu. Berpindah dari A ke C, enggak. Tapi itu dikehendaki enggak oleh si A? Iya, A berkehendak. A menginginkan itu. Ya sudah. Berarti si B punya hak untuk khiyar. Untuk syuf'ah. Jadi beda yang disorot ininya, mana variabel yang mempengaruh, beda nanti kesimpulan pendapatnya. Yang penting kita punya gambaran terhadap kasus ini. Nah, fahuwa allazi qama bihibatihi. Apa buktinya kata saya? Kalau itu dikehendaki oleh si A, A yang menghibahkan, qama bihibatihi wasahih. Nah, sekarang lihat apa yang dipilih oleh Syekh Utsaimin di sini. As-sahih menurut beliau anna fiha syuf'ah. Dalam case hibah itu tetap berlaku pilihan syuf'ah. Artinya si B tetap bisa bilang ke C, sahamnya si A itu ke saya bayar ke kamu. Li'annal hikmata min isbati syuf'ah. Apa argumentasinya? Karena alasan adanya syuf'ah itu muncul pada case hibah tadi. Maujudah fima kharaja. Ketika kepemilikan A berpindah, hilang dari si A lalu menjadi milik si C, kharaja milkuhu anis syariki bil hibah wal hikmah idza sabatat fa innahu la ibrata bi ikhtilafi suwar. Ketika muncul nih alasan sebab yang mana si B bisa tuntut dengan jalur syuf'ah, ya sudah. Berarti dia punya hak untuk itu. Tanpa membedakan apakah berpindahnya dari dari A ke si C itu berbayar atau gratisan. Itu alasannya. Nah, kemudian di sini disebutkan potongan perkataan berikutnya. Bi'iwadin yakhruju bihi man taqala bighairi iwad wa huwa naw'an. Ahaduhuma an yakuna al-intiqalu qahriyan mislul miras. Jadi berpindahnya kepemilikan dari si A kepada
kepada si C tadi, itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Nah, kalau penulis itu tadi fokusnya mengatakan adanya syuf'ah jika berpindahnya berbayar. Berarti kalau tidak berbayar, ya tidak ada syuf'ah. Beliau konsisten dengan itu. Apa contohnya tidak berbayar? An yakuna lintiqal qahriyan. Ini yang tadi, berpindahnya sifatnya qahri, otomatis. Tidak butuh akad, tidak butuh kehendak dari pemilik awal. Contohnya adalah harta waris. Kasus harta waris, itu bisa nggak si B nuntut syuf'ah? Nggak bisa. Kenapa? Karena si rekannya tidak memindahkan itu dengan kehendaknya, tapi dengan kematiannya. Jadi yang ini tadi, kalau ada tanah milik siapa? Milik berdua. Jadi misalnya tadi tanah ini kita bagi dua, 50% ini punya si B, dan 50%-nya ini punya si A. Oke. Kalau si A wafat, pertanyaannya, berpindah nggak kepada orang lain? Pasti berpindah. Nah, ini berpindahnya kepada siapa? Kepada ahli warisnya si A. Kalau ahli warisnya ada 3, ya berarti pindahnya kepada C, D, E. Nah, bisa nggak si B itu mau tuntut, mau ambil dari mereka ini porsi 50%-nya si A melalui jalur syuf'ah? Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena berpindahnya dari A kepada ahli warisnya si A, ini dia sifatnya ghairu ikhtiyari. Sifatnya otomatis, bukan kehendak si A. Memang udah ketika A wafat, ya otomatis aja pindah ke C, D, E. Maka nggak bisa, mau dipakai syuf'ah di jalur ini nggak masuk. Ini kemungkinan satu. Nah, kalau yang kedua itu adalah an yakuna intiqalul milki fihi bil ikhtiyar kal hibah. Jadi karena acuannya penulis itu adalah gratis. Gratis itu bisa dengan jalur waris, bisa dengan jalur hibah. Kalau versi mazhab Hambali tadi tidak berlaku syuf'ah pada kasus hibah jika si A menghibahkan kepada C, D, E. Tapi yang sahih, kata Syekh Utsaimin, beliau memilih pendapat bahwa asyuf'ah sabitah. Mau kasus hibah pun tetap berlaku syuf'ah padanya. Li'annal hikmata minasyuf'ati mawjudatun fil hibah. Karena alasan untuk kita berlakukan syuf'ah juga ada pada kasus hibah tadi. Iz innal hikmata minasyuf'ati izalatu dararin. Kenapa sih kita berlakukan syuf'ah? Apa alasannya syariat? Yaitu menghilangkan doror, mudorot pada kongsi tersebut. Izalatu dorori asyarikil jadid anisyarikil awal. Jadi yang diproteksi, nah makanya kan dari awal ketika kita membahas tentang syuf'ah, yang diproteksi oleh syariat itu adalah hak dari asyarik al-awwal, rekan kongsi pertama, yaitu si B. Makanya kalaupun si A mau menjual atau si A mau melepas tadi, sebenarnya kan tawaran ini harusnya ke B dulu. Kalau misalnya ini mau jalur jual beli ya, si A tawarkan dulu, B, nih saya mau jual nih, 50% punya saya. Gimana? Kamu mau nggak beli? Bayari. Mampu? Nggak mampu, nggak ada duitnya, nggak mau. Ya sudah. Tapi saya butuh uang, kata si A. Nah biasanya kalau rekan kongsinya bagus, itu obrolannya kan seperti itu. Pasti ke B dulu dilempar. Mau nggak beli punya saya yang 50%? Enggak. Ya sudah. Berarti saya izin nih jual ke ahli waris, atau saya izin nih jual kepada orang lain. Karena saya butuh 50% ini untuk dilikuidasi. Makanya fungsi syuf'ah tadi untuk memproteksi, melindungi hak si B, rekan dari si A. Li'annahu qad yakunu asyarikul jadidu syiksan sayyi'un
al-khalq. Nah, ada kemungkinan rekan kongsi yang gabung, si C tadi atau si D atau si E, itu orangnya buruk akhlaknya, kasar. Nggak enak pokoknya kalau udah punya rekan kongsi itu yang seperti mereka tuh nggak enak. Nah, fasyara asyari' asyuf'ata li izalati hadza ad-darar. Maka syariat tetapkan adanya syuf'ah, hak prioritas buat si B untuk menarik, untuk membeli, memiliki saham dari rekannya dengan jalur syuf'ah. Itu boleh untuk menghilangkan mudarat ini. Summa inna hadza asyarika al-jadida qad la yatla'am ma'al awwal fa tahsul al-munaza'at. Kemungkinan pertama tadi, rekan yang baru gak enak orangnya. Atau kemungkinan yang kedua, bisa jadi masalahnya bukan di pihak yang lama, tapi di pihak yang baru ini ngerasa tidak nyaman. Saya ngerasa nggak enak aja gitu, nggak nyambung aja ngobrol sama rekan kongsi saya yang lama, sama si B ini. Akhirnya yang terjadi apa? Ya udah kerjanya ribut, munazaat, sengketa, konflik, khusumat, udah gitu saling benci. Udah pokoknya gara-gara kongsi ini akhirnya mereka jadi nggak akur hubungannya. Hada ma yuridu asyar' al-bu'du anhu. Maka syariat ingin menjauhkan ini semua. Jalurnya tadi, mampu silahkan bayari, biar sahamnya milik kamu. Bi'iwadin maliyin isyarat an yakuna al-iwad maliyan, fa in lam yakun maliyan fa innahu la syuf'ah. Nah, kalau versi mazhab Hambali, jadi berlaku syuf'ah jika berpindahnya dari A kepada si C, dari pemilik awal kepada pemegang saham baru, itu ada imbalan berupa harta, mal. Artinya kalau imbalannya bukan harta, berarti tidak berlaku syuf'ah. Fal a'wadu maliyatun wa ghairu maliyah. Maka imbalan dalam sebuah transaksi ini kalau kita bagi menjadi dua, ada yang dia itu memenuhi kriteria untuk disebut sebagai harta, dan ada yang dia tidak memenuhi untuk disebut sebagai harta. Fal maliyatu kan nukudi, apa yang memenuhi standar sebagai harta. Ya misalnya uang, kan nukud. Atau apalagi asyab, pakaian. Jadi pakaian ini disebut harta enggak? Iya disebut harta. Wasayyarat, kendaraan, mobil, motor, wa ma asbaha dzalik. Wal iwadu al-mali yashmul a'yan wal manafi. Dan kalau kita bicara harta, kan jenisnya ataupun klasifikasinya banyak. Ada yang bentuknya itu benda yang bisa diraba dengan indera. Ada fisiknya. Tapi ada juga bentuk harta itu dia bukan fisik tapi bentuknya benefit atau manfaat dari sesuatu. Contoh harta yang dia berbentuk fisik apa? Insanun ba'a milkahu ala syakhsin bi sayyarat. Jadi alat tukarnya, alat bayarnya, si A menjual sahamnya atau porsi kepemilikannya pada tanah tadi kepada si C. Dan si C bayarnya pakai apa? Bayarnya bisa yarot, pakai mobil. Si C bilang, ini saya punya mobil. Harga mobil saya ini secondnya sekarang 1M. Bahkan bisa 1,2 M. Oke, tanah kamu yang sana saya beli, bayarannya pakai mobil. Boleh seperti itu? Boleh. Fal iwadu huna maliyun. Dan di sini berarti alat bayarnya, kompensasinya, imbalannya adalah harta. Wa huwa a'yan wa laisa bimanafi. Dan ini boleh. Berarti nanti si B bisa tuntut kepada si C. Wa misalul manafi. Contoh nanti si C bayar pakai manfaat atau pakai jasa, misalnya adalah insanun istajara baitan wa a'ta sahibul bait nasibahu min hadhil ard masalan. Jadi seseorang menyewa rumah dan kemudian pemilik rumah memberikan porsi bagiannya pada tanah kepada orang tersebut. Ini berarti bayarannya
bayaran sewanya ya, itu berupa tanah, berupa porsi saham tadi. Li'annahu a'ta nasibahu min hadhil ard li syakhsin istajara baitahu wastawfal iwad manfa'ah. Wal manfa'ah la syakka annaha minal a'wad al-maliyah. Jadi ini kembali sebenarnya kepada definisi harta. Apa saja yang tercakup di dalam makna harta itu sendiri. Walau annahu a'taha. Nah, sekarang ada case lain yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan tanah dari A kepada si C. Seandainya si A memberikan tanah itu sebagai bentuk perdamaian, musalah. Andami amdin kal qatlil amdi fa inna fihi al-qisas. Berarti si A itu harusnya dia dikisos gara-gara si A ini qatala syakhsan amdan, membunuh orang lain secara sengaja. Harusnya si A ini dikisos. Fanaqul alaikal qisas fatasalaha huwa wa awliya al-maktul bi asqatil qisas. Tapi ya nego lah akhirnya. Si A ini nego ke keluarga yang dibunuh. Bisa enggak saya enggak usah dikisos, tapi saya bayar diat. Bi asqatil qisas bi iwadi ala qadri dia au aqal au aksar. Nanti saya bayar nih diatnya, entah lebih banyak atau lebih atau sama atau di bawah. Fahali syarik, dan ternyata yang dipakai untuk bayar adalah porsi kepemilikannya si A terhadap tanah kongsi dia dengan si B. Fahali syarikil awal an ya'khudan nasiba bisyuf'ah. Muncul pertanyaan, kalau case-nya seperti itu, bisa nggak nanti si B punya opsi syuf'ah juga? Kalau di sini dikatakan la, tidak boleh atau tidak ada, li'annal iwad huna laisa maliyan, karena bayarannya itu bukan harta. Maksudnya bayarannya bukan harta gimana? Keluarganya si C, ahli warisnya si C, itu membayar ke A itu tidak dalam bentuk harta, tapi mereka memaafkan si A sehingga tidak jadi dihukum kisos. Akhirnya si A harus bayar dia. Al-iwad kisos li qatli nafsin fala tu'khad bisyuf'ah. Maka di sini katanya tidak bisa ditarik dengan jalur syuf'ah. Wakila, tapi ada pendapat lain mengatakan bal tu'khadhu bisyuf'ah. Tetap bisa kok kalau mau ditarik pakai syuf'ah gitu katanya. Wa ya'khudhuha asy-syarik biqimatiha. Berarti si B itu bisa dia tarik nanti dari keluarga si C, bayar berapa yang harus dibayar sesuai dengan qimah, nilai dari 50% sahamnya si A itu. Allati tusawi indan nas, berapa harga pasarnya? Wa hadzal qaul arjah. Nah, ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, bahwa ini yang lebih kuat menurut beliau. Li annaha kharajat an hadhi bi ikhtiyarihi. Tetap kata kuncinya, benang merahnya itu dipegang pada ikhtiarnya. Karena ada ikhtiar, itu berdasarkan kehendak dari siapa tadi? Si A. Dia menyerahkan itu, menegosiasikan itu sebagai imbalan kisosnya atau diatnya tadi. Walladzina ra'annahu, dan kata beliau, menurut pandangan beliau, annahu kalaman kharaja asyiks bil ikhtiyar fa inna li syariki an ya'khudha bisyuf'ah. Kenapa beliau pilih itu tadi? Porsinya ini, sahamnya si A itu lepas, hilang dari si A, pindah ke keluarga si C, itu tetap ada unsur ikhtiar, kehendak, keinginan dari si A itu sendiri. Berarti tetap
si B punya hak untuk syuf'ah. Sa'an kanal iwad malian atau ghair malian. Jadi kita nggak ada urusan dengan apakah itu berbayar atau gratis, lalu berbayarnya itu menggunakan harta atau tidak menggunakan harta, itu kita nggak ada urusan dengan itu. Jadi patokannya itu ada faktor kehendak dari si A pemegang saham tadi atau tidak. Fa in kana al-iwad maliyan fawadih annahu ya'khudhuhu bi iwadih. Kalau tadi berpindah kepada si C dengan cara si C membayar, ya clear sudah. Nanti si B akan ambil, akan tarik dengan bayar berapa yang C serahkan kepada si A. Wa in kana ghairu maliyin quddira bi qimatihi. Tapi kalau tidak ada harga karena keluarga si C nggak bayar apa-apa, hanya memaafkan tadi atau mungkin dia dapat hibah, ya berarti nanti ditaksir berapa nilai pasarnya. Quddira bi qimatihi fis suqi. Wa qawluhu bi samanihi alba harfu jarrin. Di sini berikutnya tadi, apa yang harus dibayarkan oleh si B untuk mendapatkan porsi sahamnya si A tadi, yaitu saman, harga yang deal antara A dengan si C. Wa kullu majrurin fala budda lahu min muta'alliq li'anna al-majrur ma'mulun li'amilin. Nah, ini beliau menyinggung kaitannya dengan nahwunya ataupun ilmu tata bahasa Arabnya. Bisaman di situ saman dibaca kasroh karena statusnya adalah dia itu majrur dengan adanya huruf ba. Nah, tinggal lagi muncul masalah ini, kira-kira ya siapa amilnya? Ini dia nyangkut kata bisaman ini terhubung dengan kata kerja yang mana? Sebagaimana ada yang semisal dengan itu ketika kita membahas posisi kata di dalam kalimat itu bersatu sebagai maf'ul bihi atau sebagai objek. Berarti kan mesti ada maf'ul itu, kalau objek kalau dalam bahasa Indonesia kan yang dikenai perlakuan. Mesti ada yang memberikan perlakuan. Labudda lahu min fi'lin, ada kata kerja yang memberikan perlakuan terhadap objek itu. Fal majruru aidan labudda lahu min fi'lin yata'allaqu bihi. Sama nanti kalau kita bicara kata majrur pun begitu. Sebagaimana yang disebutkan dalam bait kaidah, la budda lil jarri minat ta'alluqi bi fi'lin aw ma'nahu nahwa murtaqi. Ala kulli hal al ba' fi qawlihi bi samanihi muta'alliquha qawluhu intiza fahiya istihqaqul intiza'in bisaman. Jadi di sini disebutkan Syekh Utsaimin intinya kaitannya dengan kata-kata intiza, menarik, merebut, mengambil kembali apa yang berpindah dari A kepada si C tadi, porsi sahamnya itu, porsi kepemilikan karena kongsi tadi. Yakni anna syarika ya'khuzu asyiqsa al-mabi bisaman la bil qimah. Artinya si B, syarik rekannya si A itu boleh tarik, boleh ambil porsi sahamnya si A yang dijual kepada si C dengan as-saman, berapa deal harga sebelumnya antara A dengan si C, bukan bil qimah. Nah, di sini beliau ingin membedakan nanti. Wa'lam anna hunaka farqan bainal qimah was saman. Apa beda antara istilah qimah dengan istilah as-saman di kalangan para ulama? Kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, fassamanu huwa ma waqa'a alaihil aqdu. Saman itu dipakai, kalau bahasa kita mungkin apa ya, harga ya. Ini mengacu kepada deal-dealan antar pihak. Jadi misalnya ini berapa nih dealnya, berapa harganya. Jadi kekuncinya sepakatnya berapa? Misal 500 juta. Nah, itu harga. Kalau qimah di sini dikatakan ma yusawi bainan nas.
yang setara secara pasar. Berarti nilai pasarnya berapa? Nilai wajarnya berapa? Famasalan ishtara rajulun baitan bi asyara alaf. Jadi si C misalnya membeli rumah harga 500 juta. Misal. Berarti kalau ditanya berapa harga rumah ini, berapa samannya? 500 juta. Lakin hadzal bait, tapi ternyata kalau kita lihat nilai rumah kalau di appraisal gitu. Di appraisal, value dia berapa sih? Di pasaran itu? Mungkin yusawi bainan nas 5,000. Mungkin di bawah 500 juta sebenarnya. Secara value nih. Mungkin cuma 300, mungkin cuma 400 atau 450. Nah, berarti 400 atau harga normal atau harga wajar atau harga pasar itu namanya qimah. Fal qimah idzan 5,000 au yusawi 20 fal qimah 20 fasaman qad yusawi. Jadi bedakan ada dia nilai pasar, harga wajar, harga standar, dan ada nanti harga ataupun nilai dealannya. Dealnya berapa? Jadi bisa saja harga pasarnya 500 juta, dealnya 500, ya sudah. Antara saman dengan qimahnya sama. Tapi kalau qimahnya harga pasarnya 500 juta, tapi ini mereka transaksi di bawah 500. Jual belinya berapa rumah ini kamu beli? Ya saya bayar 400 juta, nego kemarin, deal 400. Berarti kita bilang qimahnya 500, samannya 400. Atau sebaliknya, harga pasarnya 500, tapi qimahnya 500, samannya itu di atas. Berapa kamu beli rumah kemarin? 700. Kok mahal? Ini kan harusnya 500. Ya nggak apa-apa. Saya suka 700 dealnya. Berarti samannya itu 700. Nah, ini perbedaan antara as-saman dengan al-qimah. Wa qawluhu alladhi istaqarra wa qad yakunu. Berarti nanti yang dibayar oleh si B ketika ingin mendapatkan saham itu berapa duit yang dikeluarkan oleh si C. Acuannya pakai apa? Pakai saman, harga deal antara mereka. Alladhi istaqarra alaihi al-aqdu, yang itu menjadi kesepakatan final antara A dengan si C. Pemilik awal lalu dia jual kepada si C. Fuhima min kalamil muallif annal ibrata bima istaqarra alaihi al-aqdu la bima jara bihi al-aqd. Jadi patokannya itu finalnya berapa yang kekunci sama mereka. Bukan kesepakatan awal. Jadi kadang ada harga itu sudah dikunci di awal tapi masih berubah. Oke, finalnya inilah yang kita pegang. Kok bisa berubah? Bisa. Nanti dalam jual beli ada hak khiyar. La ana rajulan ishtara hissatan li syarik bi 10,000 riyal. Jadi sebagai contoh, si A anggap rumah ini harganya 1 M. Apa sih namanya ini? Qimahnya, harga pasarnya itu 1 miliar. Si A punya 50%, si B 50%. Berarti kalau ditanya 50% nilai saham atau qimah dari si A berapa? 500 juta. Nah, samannya berapa? Tergantung, bisa saja si A menjual lebih mahal. Wa fi majlis al-khiyar qala al-musyari ba'da ma tamal aqdu innahu ghalin wa ana la urid an akhudahu illa bi 9,000 fa ya'khudhuhu asy-syafi' bi 9,000. Nah, ketika misalnya transaksi antara A dengan si C itu sudah deal, berapa dealnya? 500 juta tadi. Oke. Tapi si C kemudian mikir lagi dan itu masih di masa khiyar. A, kayaknya 500 kemahalan deh. Enggak jadilah saya kalau 500. Saya maunya 450. Diminta turun itu si C. Ya udahlah, enggak apa-apa lah 450 kata si A. Deal. Maka yang dipegang harga yang final ini 450, bukan 500 di awal. Ini kemungkinannya. Begitu sebaliknya, kalaupun naik. Fala ba'ahu bi 9,000 wa fi majlisil 'aqdi qala al-ba'i inna samana qalilun wa uridu an yakuna bi 10 wa illa fasakhtul 'aqda
fa wafaqal mushtari washtarahu bi asyara fayakhudhu asy-syafi'u bi asyara. Sebaliknya awalnya itu kekunci berapa? 400 misalnya. Atau kekuncinya 500. Ya udah ya, cocok ya 500 kata si A, cocok kata si C. Tapi ketika masih di masa khiyar, si A bilang kepada si C, C kayaknya saya nggak jadi deh jual 500 ke kamu. Kalau kamu mau 600, nambah 100 juta. Tapi kalau kamu nggak cocok, ya sudah, kita batalin aja jual belinya. Kata si C, ya sudahlah, kalau memang harus 600 ya nggak apa-apa. Ini saya tambahin 100. Berarti kalau si B mau nagih ke si C, berapa dibayar B ke C? 600. Nggak boleh si B mengatakan, loh ini kan nilai kimahnya gitu kan, harga pasarnya 50% sahamnya si A itu kan harusnya cuma 500 juta. Ngapain saya bayar 600? Nggak bisa. Karena si C membeli itu dari si A 600. Acuannya adalah saman. Kalau kamu sebagai B ingin tarik, silakan ambil, tapi bayarnya pakai saman. Berapa C keluar ke A? 600. Ya sudah, kamu kasih 600. Kira-kira seperti itu. Patokannya adalah as-saman. Jadi antara saman dengan qimah itu bisa beda. Makanya di sini Syekh mengatakan atau menegaskan, fal ibratu bima istaqarra alaihil aqdu la bima jara bihil aqdu li anna qad yuzad wa qad yanqus. Wa dalilu ala subuti asy-syuf'ah hadis Jabir. Nah, ini setelah kita diskusi panjang lebar mengenai definisi syuf'ah, kemudian contoh-contoh syuf'ah, kemungkinan-kemungkinan praktek syuf'ahnya seperti apa. Di sini beliau munculkan dalilnya. Apa sih yang mendasari atau yang menjadi pondasi bahwa praktek ini dibolehkan? Jawabannya adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW itu memutuskan, menetapkan adanya syuf'ah fi kulli malam yuksam. Ada syuf'ah pada perkara-perkara yang memang belum dipartisi atau belum dibagi. Maksudnya belum dibagi itu gimana? Ya porsinya masih bercampur. Tapi kalau tadi misalnya tanah milik berdua lalu dibelah dua, kasih jalan atau dipecah suratnya sehingga ini tanah si A, ini tanah si B, udah pisah itu. Lalu A mau jual, itu boleh, tidak berlaku syuf'ah di situ. Tapi kalau ditanya, ini tanah milik siapa? Berdua. Punya A yang mana? Ya pokoknya punya A ini punya A sama B. Kalau dibilang yang sebelah kanan punya siapa? Ya punya A dan B. Sebelah kiri punya A dan B. Punya sebelah belakang punya A dan B. Itu kan berarti belum dipecah, belum dipisah. Berlaku syuf'ah di situ. Tapi kalau sama mereka sudah dibagi, awalnya berdua, ya sudah. Sisi utara punya si A, sisi selatan punya si B, atau sisi timur punya si A, sisi barat punya si B, atau sebelah kanan punya si A, sebelah kiri punya si B. Ini batasnya. Sudah. Kalau seperti itu tidak berlaku syuf'ah. Itu maksud malam iksam. Hadzal qada hukmin wa tasyri'in, dan ini adalah putusan yang merupakan syariat. Jadi tidak hanya berlaku pada kasus tertentu, berlaku untuk kasus-kasus lain yang punya pola seperti ini. Wa dzalika anna qada ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam qad yakunu qada hukmin wa tasyri'in 'am lil ummah wa qad yakunu qada maslahah yataqayyad bi zamanihi. Jadi itu yang harus dibedakan. Kadang sebagian orang itu mengatakan udah syariat ini tidak berlaku di zaman kita, berlaku cuma di zaman Rasul. Nah, ini dia harus bisa mendatangkan argumen. Jangan-jangan memang syariat itu berlaku bukan hanya di zaman Rasul, sampai sekarang pun masih berlaku dia. Nggak mungkin kemudian kita bilang, ini sudah tidak relevan, ini sudah tidak berlaku di zaman kita 2025, ini udah lewat masanya. Hati-hati dengan statement-statement semacam itu yang membatasi atau kemudian mengatakan ini sudah berubah dan yang lain. Waqad yakunu tadi sudah. Hadzal hadis alladzi ma'ana wa misalu sani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bisalab lil qatil fil jihad. Nah, ada case yang memang kata para ulama ini dia berlaku memang di momen tertentu di zaman Nabi ketika para
pejuang, orang yang terlibat dalam jihad secara langsung itu perang, maka as-salabnya yaitu apa yang ada di tubuh orang kafir yang dia bunuh di medan perang, baik pakaian, mungkin ada senjata di badannya itu, kemudian ada baju besinya atau ada pokoknya yang nempel ke badan dia, nah itu untuk yang membunuh. Wasalab ma'alal kafir al-maktul min siyab wa nahwiha fahal qada'uhu bidzalika qada' hukmin wa tashri'in aw huwa qada' ainin wa maslahah. Jadi dipertanyakan apakah putusan ini itu berlaku di momen beliau saja ataupun sampai sekarang berlaku. Kalau kita bilang itu berlaku gitu ya, hanya di zaman beliau saja. Lil qatil fi kulli hal, kalau berlaku untuk sampai sekarang, ya sudah, kita nggak butuh nanti konfirmasi dari komandan perang, pimpinan perang. Apakah pimpinan perang membuat kebijakan seperti itu atau tidak? Pokoknya setiap kita membunuh dalam case jihad syar'i, berhak diambil tuh untuk yang membunuh. Tapi kalau kita bilang enggak, ini kebijakan ketika Rasul jadi panglima perangnya. Berarti kalau nanti panglima perang tidak buat kebijakan itu, ya sudah tidak berlaku. Ini konsekuensi. Makanya tadi ketika ini nanti berlaku juga pada case-case yang lain, hukum-hukum yang lain. Ada orang-orang itu mengatakan, oh syariat yang ini udah nggak relevan tuh di zaman kita. Itu ya dipakai di zaman-zaman dulu lah. Zaman sekarang enggak. Itu. Baik, insya Allah di sesi berikutnya kita akan bahas di sini apakah syuf'ah itu termasuk bentuk kezoliman atau tidak gitu ya. Karena kan ada semacam kesan kayaknya nih si B nih merampas dong gitu ya. Karena kan begitu si A, dia tahu si A jual kepada si C, si B itu difasilitasi oleh syariat untuk tarik itu. Mau si C-nya itu rela, enggak rela, yang penting ini duit kamu, sudah pergi. Saham A punya saya. Kan bisa jadi si C-nya ini enggak terima gitu. Marah-marah, bisa jadi si A juga marah-marah. Nah, berarti ada kezoliman. Nah, nanti kita lihat di pembahasan berikutnya insyaallah. Baik, itu saja yang kita bisa bahas, mudah-mudahan ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.